Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Aji Fatailah, NIM 18231023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keamanan makanan. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama yaitu penyakit yang dapat timbul dari makanan, yang kedua bahaya biologis terhadap suplai makanan, yang ketiga bahaya kimiawi terhadap suplai makanan, dan yang keempat bahaya fisik terhadap suplai makanan. Keamanan makanan. Keamanan makanan merupakan masalah penting saat ini karena ada banyak tuntutan pada sistem produksi pangan dan berbagai penjamah makanan yang melayani banyak individu. Menyediakan makanan yang aman adalah tanggung jawab setiap individu atau kelompok, seperti Badan Federal, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, serta mitra negara bagian dan lokal. Selanjutnya yaitu yang pertama penyakit yang dapat timbul dari makanan. Penyakit bawaan makanan. FDA mengatakan penyakit bawaan makanan sebagai masalah utama keamanan pangan. Penyakit bawaan makanan merupakan penyakit yang dibawa ke manusia melalui makanan dan merupakan akibat dari berbagai bahaya biologis, kimiawi, atau fisik terhadap persediaan makanan. Penyakit bawaan makanan biasanya disebabkan oleh konsumsi yang terkontaminasi, seperti akibat dari kontaminasi udara, air, tanah, serangga, atau bahkan manusia ketika makanan ini ditanam. Maksudnya di sini ketika pada manusia saat mereka mengolah makanan tersebut, baik itu pada saat pangan tersebut ditanam ataupun pada saat proses untuk produksi makanan tersebut. Makanan hewani dan nabati yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme diklasifikasikan oleh FDA sebagai makanan yang berpotensi berbahaya atau PHF, yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pangan yang berpotensi berbahaya. Berarti pangan yang alami atau sintetis dan memerlukan pengaturan suhu. Ciri-cirinya, yang pertama, pertumbuhan yang cepat dan progresif dari mikroorganisme. Yang kedua, pertumbuhan dan produksi toksin Clostridium botulinum. Dan yang ketiga, pada cangkang telur tumbuhnya Salmonella enteritidis. Yang kedua, makanan yang berpotensi berbahaya, yaitu termasuk makanan hewani, makanan yang berasal dari hewan, yang mentah atau diolah dengan panas, makanan yang berasal dari tumbuhan yang diolah dengan panas atau terdiri dari kecambah biji mentah dan campuran bawang putih dan minyak yang tidak diasamkan atau dimodifikasi. Ketiga, makanan yang berpotensi berbahaya tetapi tidak termasuk. Yang pertama, telur rebus berpendingin udara dengan cangkang utuh. Yang kedua, pangan dengan nilai aktivitas air 0,85 atau kurang dari 0,85. Yang ketiga, makanan dengan tingkat pH 4,6 atau lebih rendah bila diukur pada 75 derajat Fahrenheit atau setara dengan 24 derajat Celcius. Yang keempat, makanan dalam wadah tertutup rapat kedap udara yang belum dibuka. Yang kelima, makanan yang bukti laboratorium menunjukkan pertumbuhan S. enteritidis dalam telur atau C. botulinum tidak bisa terjadi. Beberapa contoh makanan yang berpotensi berbahaya adalah produk yang mengandung: pertama daging, yang kedua unggas, yang ketiga telur, keempat susu, kelima ikan, keenam kerang, ketujuh beberapa bahan sintetis, kedelapan tahu, kesembilan kentang panggang, dan yang kesepuluh potongan melon. Yang selanjutnya yang kedua, bahaya biologis terhadap suplai makanan. Bahaya biologis yang menyebabkan penyakit bawaan makanan adalah dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bahaya biologis terhadap makanan dikendalikan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, temperatur, yaitu pada saat pemasakan, pendinginan,
pembekuan, dan penanganan yang memadai. Yang kedua, menghindari kontaminasi silang. Yang ketiga, penegakan kebersihan pribadi di antara penjamah makanan. Bahaya biologis pada makanan dapat disebabkan oleh yang pertama bakteri, lalu yang kedua virus, lalu jamur, dan yang terakhir parasit. Bakteri adalah organisme utama yang terlibat dalam penyakit bawaan makanan. Bakteri menyebabkan penyakit bawaan makanan melalui infeksi, keracunan, atau infeksi yang dimediasi oleh toksin. Infeksi, contohnya yaitu bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria monocytogenes atau Shigella. Keracunan dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, Clostridium, dan Bacillus cereus yang terdapat dalam makanan. Lalu infeksi yang dimediasi oleh toksin seperti dari bakteri C. perfringens dan E. coli. Lalu virus. Virus tidak berkembang biak dalam makanan seperti halnya bakteri, tetapi bisa tetap ada dalam makanan jika tidak cukup matang. Virus yang menjadi perhatian konsumen atau operasi pengolahan dan penanganan makanan adalah virus hepatitis A. Seseorang akan terinfeksi virus mulai dari 15 sampai 50 hari setelah memakan produk yang terkontaminasi dan akan menularkan virus. Gejala orang yang terinfeksi virus seperti sakit perut, sakit kuning, dan mual. Lalu jamur. Jamur bertanggung jawab atas pembusukan dalam persediaan makanan. Memakan jamur secara tidak sengaja dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal atau bisa menyebabkan kanker hati. Lalu yang terakhir yaitu parasit. Parasit adalah organisme kecil yang bergantung pada inang hidup untuk makanan dan kehidupan mereka. Produk daging yang kurang matang mungkin akan membawa parasit seperti Trichinella spiralis, yang mana dapat menyebabkan penyakit trichinosis. 2 hari hingga 28 hari setelah konsumsi Trichinella parasit, seseorang mungkin menunjukkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, dan pembengkakan jaringan di sekitar mata. Untuk itu, daging harus dimasak dengan suhu 155 Fahrenheit atau setara dengan 68 Celcius dan 170 Fahrenheit atau setara dengan 77 Celcius jika dimasak dalam oven, dan semua peralatan yang digunakan dalam persiapannya harus disterilkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahaya kimiawi terhadap suplai makanan. Bahaya kimiawi terhadap pasokan makanan dapat terjadi ketika dosis atau tingkat bahan kimia tertentu mencapai tingkat racun. Bahaya mungkin tidak disengaja, mungkin saja disebabkan oleh zat aditif, oleh logam beracun, atau terjadi secara alami. Kontaminasi kimiawi seperti jumlah zat aditif yang berlebihan menjadi bermasalah terutama jika seseorang memiliki alergi tertentu. Dan racun alami dalam beberapa makanan seperti ikan buntal dapat menyebabkan penyakit parah. Pengendalian bahan kimia dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, kontrol sebelum penerimaan, di mana spesifikasi bahan baku, sertifikasi atau jaminan, pemeriksaan langsung, dan verifikasi. Yang kedua, kontrol sebelum digunakan, seperti tinjau penggunaan bahan kimia, memastikan kemurnian yang tepat, formulasi, dan pelabelan, dan jumlah kontrol yang digunakan. Lalu yang ketiga, kontrol penyimpanan dan kondisi penanganan, yaitu untuk mencegah kondisi konduktif
produksi racun alami. Dan yang keempat, inventarisasi semua bahan kimia di fasilitas, seperti tinjau penggunaan dan catat penggunaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu keempat, bahaya fisik terhadap suplai makanan. Bahaya fisik terhadap suplai makanan adalah apapun benda asing ditemukan dalam makanan yang mungkin mencemarinya. Hewan atau tanaman yang ditanam di lahan terbuka dapat terkontaminasi fisik, meskipun bahaya dapat memasuki pasokan makanan karena berbagai kejadian yang berkisar dari mesin yang rusak, bungkus kemasan, hingga kesalahan manusia. Seperti pada saat panen atau beberapa fase produksi, atau mungkin intrinsik pada makanan seperti tulang pada ikan, lubang pada buah-buahan, pada cangkang telur, dan karena berbagai serangga. Bahan utama yang menjadi perhatian sebagai bahaya fisik meliputi benda asing antara lain yaitu seperti kaca, yaitu terdapat pada botol, toples, dan lampu. Yang kedua, kayu contohnya pada kotak atau palet. Yang ketiga, batu contohnya dari lapangan atau gedung. Selanjutnya itu logam contohnya dari mesin atau kawat. Yang kelima yaitu plastik dari bahan kemasan. Yang keenam yaitu serangga atau kotoran lainnya, yaitu sumbernya contohnya dari ladang. Yang ketujuh tulang, dan yang kedelapan barang pribadi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.